Jadi ya kayak gitu perjuangannya, nggak semudah yang orang lihat itu kan. Jadi aku awalnya itu Let's start the podcast. Hello, my name is Bella. I took the IELTS finishing class right here in Best Partner Education back in August 2020. On the first day, I actually took a pre-class where I determined my scores in 4 of the skills. It's actually the first time I ever took IELTS test. I got 6 at that time. Then I studied for 30 hours, which took about a month or so. And I studied with Miss Christine, who is one of the IELTS tutor right here in Best Partner Education. On the day of the final test, I was really nervous. However, with all the lessons that were taught, I was pretty confident. And I got a band 8. One of the reasons why I think that Best Partner Education is one of the best IELTS learning institution is because, first of all, right here we always have goals. So there are always goals set at the beginning of each class. And then right here we also have a very conducive environment. And not to mention there are small classes. So in my own class, we consist of 3 people only, so I do think that that's one of the reasons why it's easier for us to get the materials that were taught to us. The reason why I took IELTS class is because I do think that IELTS is not a test that only requires English skills, but it also requires us to have a good understanding in terms of the systematic of the test itself. And I do certainly recommend anyone who is intending to take IELTS class or maybe prepare for the official test to come here to Best Partner Education and get your own class. Let's start the podcast. Halo Ayers, kembali lagi di iRecords bersama saya Abdul Inaza, podcast Komahi Untan. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, tamu yang konon katanya dapat menjawab pertanyaan dari internal HI Untan yang kemarin sempat muncul ke permukaan, yaitu kalau jadi mahasiswa HI bisa kerja apa sih gitu? Bisa kerja yang lain nggak sih selain Kementerian Luar Negeri atau ya diplomat dan lain-lainnya gitu. Nah, kenapa sih tamu kita hari ini bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi? Itu karena konon katanya juga tamu kita pada hari ini pernah menjadi guru sekolah dasar. Padahal dia masih mahasiswa hubungan internasional. Nah, siapakah tamu kita? Langsung aja kita hadirkan ke lokasi. Di sini ada Bang Holif Badarul. halo, siap Abdulli. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah, sibuk apa sekarang nih Bang? Aku saat ini udah di semester akhir. Semester akhir. Semester akhir perkuliahan gitu kan. Dilema perkuliahan untuk proposal, seminar dan lain sebagainya itu udah di depan mata nih gitu kan. Mata. Dan selain itu alhamdulillah aku juga lagi training kerja di salah satu tempat les bahasa Inggris di Kota Pontianak. Dan mungkin bisa jadi partner Komahi gitu kan, yaitu Best Partner Education itu sendiri. Ngomong ini tempatnya juga dari Best Partner Ya, ya betul. Bang? Iya, dari Best Partner. Siap. Oke, Mantap. buat kalian yang belum kenal Bang Holif ini mahasiswa angkatan 2018 ya Bang? Betul, 2018. Juga tadi udah Bang Holif sebutin kalau beliau udah jadi semester akhir, udah magang berarti ya Bang? Nah itu mungkin bisa kita jawab di jawaban kita hari ini gitu Udah kan. ke spoiler Magang, dikit berarti ya kan? soal magang. Apa itu magang gitu kan? Oke, Bang Holif, kita langsung ngomong-ngomong aja ini ya Bang. Boleh, siap. Sebenarnya yang Abang lakukan kemarin itu apa gitu Bang? Yang Abang jadi guru SD itu apa Bang? Apa itu? Oke, kemarin jadi guru SD itu sempat semester 7. Aku ikut salah satu program dari Kemendikbud, yaitu program Kampus Merdeka, dan subprogramnya itu Kampus Mengajar.
Jadi kami mahasiswa kampus mengajar itu ditempatkan di seluruh SD dan juga SMP yang ada di Indonesia yang membutuhkan bantuan nih dari mahasiswa untuk peningkatan literasi, numerasi dan juga adaptasi teknologi. Jadi aku kemarin ikut program Kampus Merdeka, yaitu kampus mengajarnya gitu kan, untuk membantu sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan terkait literasi, numerasi dan juga adaptasi teknologi yang mungkin saja sejauh ini masih sangat kurang nih, dan dibantu oleh mahasiswa kita yang emang mungkin melek dalam hal teknologi dan lain sebagainya. Jadi gitu, Abdoli. Itu kampus mengajar tadi namanya ya, Bang? Kampus mengajar. Itu kalau boleh tahu Abang ngajar di mana tuh, Bang? Aku di salah satu kota Pontianak gitu kan, Oh, ya. SD-nya di SD Negeri 15 Pontianak Selatan. Pontianak Selatan. Di mana alamatnya itu, Bang? Di Purnama. Purnama. Agung 5. Oh, oke. Dan kemarinnya itu karena sekolah kami itu masih dibangun dengan satu sekolah terpadu SMA 10. Jadi kami itu kemarin di SD-nya itu numpang di salah satu SD juga, SD 14 di gitu. situ. Abang kemarin dalam satu tim berarti ya, Bang? Satu tim. Satu tim. Itu satu timnya berapa orang tuh, Bang? Satu tim kita ada 5 orang. 5 orang. Itu dari teman-teman HI semua gak, Bang? No, kita dari berbagai prodi dan juga univ. Tapi kebetulan kelompok aku kemarin ada 5 orang itu anak Untan semua. Cuman Semua. bukan dari FISIP. Aku dari HI FISIP gitu kan. Ada 2 ekonomi dan juga 2 dari FKIP. Itu berarti Abang dan tim Abang yang 5 orang ini semuanya anggota kampus mengajar, Bang? Iya, benar. Anggota kampus Oke. mengajar. Kampus mengajar ini turunan dari kampus Merdeka tadi itu, Bang? Dari subprogram dari kampus Merdeka. Terobosan dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim gitu kan. Ini, Bang, kampus Merdeka. Gimana sih Abang bisa kepikiran buat ikut kampus Merdeka ini, Bang? Di tengah-tengah sibuknya perkuliahan nih. Oke, aku itu pas aku flashback dulu ya di semester 4 dulu, itu pas ada mata kuliah Bu Uli yang ngajar sebagai kaprodi kita gitu kan, bilang ini ada program terbaru nih dari Kemendikbud namanya program Kampus Merdeka. Tapi waktu itu kayak hanya dijelaskan bahwasanya kita bisa ke kampus luar ataupun kita bisa ikut program-program yang emang relevan dengan pendidikan kita. Jadi hanya sebatas penjelasan itu aja. Jadi aku kayak dari semester 4 itu aku kayak kepo nih, apa sih kampus Merdeka gitu kan. Ibu juga jelasin kalau misalkan ada kemungkinan nanti pertukaran ke luar negeri dan sebagainya. Kita sebagai masih bau-bau semester awal gitu kan, oh kayaknya menarik nih program kampus Merdeka. Jadi dari situ aku dan beberapa teman itu kayak, oh kita kayaknya harus cari info nih terkait kampus Merdeka lain sebagainya. Dari semester 4, semester 5 dan 6 akhirnya aku ikutan semester 6. Pas semester 6 baru ikut. Semester 6 baru ikut karena kan semester awal itu masih ada banyak mata kuliah wajib yang emang kita harus ikuti gitu kan. Jadi kami belum berani nih kalau misalkan mau ngambil awal gitu kan, dan belum ada kejelasan terkait transfer SKS ke kampus kita. Jadi ada gitu. transfer SKS-nya? Iya, ada transfer buat SKS. Jadi kamu kayak ikut kuliah ataupun ikut program di luar kampus, tapi kamu udah dihitung SKS-nya di kampus akademik. Aku juga sempat dengar rumor nih, Bang, soal Abang yang ikut kampus Merdeka, katanya ada sampai ikut 2 kali ya, Bang? Dari semester 6 dan semester 7 kemarin, alhamdulillah. Itu gimana ceritanya, Bang, yang semester 6 tuh? Boleh mungkin cerita dikit. Semester 6 itu lebih kepada program perintisan dari BKS, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Jadi nggak langsung dari Kemendikbudnya gitu kan, tapi dari BKS, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Jadi ada perguruan tinggi yang ada di Sumatera, di Jawa bagian barat, dan juga di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada barat dan barat dan tengah yang ikut di BKSPTN itu. Itu programnya gimana dong? Tapi itu kampus Merdeka juga ya? Itu program rintisan kampus Merdeka. Jadi program itu namanya program Permatasari, Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Sistem Alih Kredit. Itu Permatasari itu namanya. Namanya, guys. Itu bukan langsung dari Kemendikbud, tapi dari itu tadi BKSPTN Wilayah Barat, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Itu kalau yang kedua kalinya tadi yang ngajar yang di SD Purnama tadi dia, Bang. Kalau yang pertama itu Abang ngapain aja di situ, Bang, di programnya? Aku pertukaran ke univ luar nih, tapi kemarin karena itu sistemnya daring dan juga kita masih PPKM berat gitu kan. Jadi kita kuliahnya kayak kuliah kita di kampus awal gitu kan, online. Jadi aku ngambil tuh 5 mata kuliah langsung di 5 universitas yang berbeda. Gila. Jadi kalau teman-teman
pengen punya relasi yang luas buat nyari teman-teman di luar Iya, univ kita ya. benar-benar. Luar Jawa boleh hubungi Iya. Bang Olive ini. 5 univ berbeda guys, untuk 5 makul yang berbeda Aku mau juga. sebutin nggak univ mana aja gitu Oh, kan. di mana Bang? Apa-apa aja Ada nih? 2 di Jawa dan 3 di Sumatera. 2 di Jawa itu Siliwangi di Tasikmalaya. Itu aku ambil pendidikan geografi. Itu mata kuliahnya aku lupa ya. Pokoknya geografi, tentang geografi gitu kan. Oh iya, geografi budaya yang pertama, yang kedua itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Ini Tangerang, yang di Banten. Jawa masih. Bang? Di Banten ini kan 2 Jawa. Itu aku ambil DKV nih, desain komunikasi visual, Ih. ilmu komunikasi gitu kan. Dan ada 3 di Sumatera, itu ada di ISI Padang Panjang, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Aku ambil mata kuliah, tapi ini kayaknya agak relevan dengan HI. Itu multikulturalisme, tentang keberagaman gitu kan. Dan 2 lagi di Sriwijaya Palembang, aku ambil pendidikan ekonomi. Terakhir nih, Ekonomi Bang. pembangunan. Ekonomi pembangunan. Nah, Ekonomi regional gitu kan. itu berarti Abang ngambil banyak mata kuliah yang bukan basicnya HI ya Bang? Ya, aku 3 di FISIP, 2 di luar FISIP. Nah, gimana tuh Bang ceritanya? Abang ngambil di luar tuh apakah struggle atau bisa jalanin dengan baik atau gimana tuh Bang? Karena apa ya, lebih ke kita kan, itu kan mata kuliah yang emang mungkin udah di hari kehidupan kita gitu kan. Kayak misalkan banyak nih yang kita nggak perlu kuliah pun kita udah tahu nih kayak ilmu dasar-dasarnya gitu kan. Jadi aku belajar gitu kan, belajar di situ. Oh ternyata juga lumayan bagus gitu kan, respon dari kitanya bahwasanya kita bisa loh, walaupun kita HI gitu kan, tapi kita bisa ngambil mata kuliah yang mungkin beda gitu kan. Dan sebagai modal sih Abdoli, kayak misalkan oh ini ternyata mata kuliah ini relevan loh dengan minat aku gitu. Misalkan multikulturalisme, misalkan sesuai dengan apa yang mau aku ambil di proposal penelitian dan juga skripsi gitu kan. Jadi aku bisa ngambil nih mata kuliah itu, dan aku kayak lebih concern terkait multikulturalisme dan sebagainya. Berarti apa yang diambil walaupun itu bukan basic HI bahasanya ya Bang, itu tetap bisa relevan ke diri sendiri ya pastinya. Sebagai ya istilahnya kayak ilmu dasar-dasar buat kita aja gitu kan. Kayak kita nggak harus jadi fokus atau concern di situ, tapi kita punya apa ya, have a more knowledge gitu kan, kayak pengetahuan lebih dari lainnya gitu kan. Oh ternyata mata kuliahnya ini loh, oh gini loh ya kita pelajari dan sebagainya. Jadi kita kayak apa ya, ada plus dari teman-teman yang lain nih gitu. Misalkan kalau oh ternyata aku udah punya basic ini loh dan sebagainya gitu kan. Basic yang orang lain belum punya berarti ya Bang. Ya yang belum dipelajari Yang belum orang dipelajari lain. orang lain. Gitu sih. Oke. Nah, Abang, tadi Abang udah cerita tentang Kampus Merdeka, tentang programnya dan lain-lain. Aku yakin teman-teman Hiers nih pasti penasaran nih Bang. Kalau mau mengikuti Kampus Merdeka, gimana sih Bang prosesnya gitu? Atau apa-apa aja sih yang harus disiapkan gitu Bang? Oke. Kalau misalkan nyari bimbingan atau nyari penjelasan dari ini, harus nanya siapa gitu Bang? Yang pastinya kalau ke teman-teman yang mau daftar Kampus Merdeka gitu kan, program Kampus Merdeka, itu harus buat akun dulu di web MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kamu harus juga punya akun, kayak misalkan kita buat akun Instagram, akun Facebook gitu kan. Kita harus punya akun dulu, baru kita bisa akses websitenya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah udah daftar di web itu, web MBKM, nanti banyak pilihan nih. Misalkan ada pilihan pertukaran pelajar ke luar negeri dari IISMA gitu kan. Ada juga pertukaran dalam negeri, ada juga kampus kampus mengajar aku gitu kan, dan ada pejuang muda, ada magang merdeka, dan masih banyak lagi program-program dari Kampus Merdeka. Itu memang banyak banget ya Bang? ya, jadi banyak pilihan gitu kan. Mungkin ya teman-teman nggak cocok di kampus mengajar, itu masih ada magang merdeka. Jadi kalian bisa magang di perusahaan ataupun startup gitu ya, nggak harus relevan dengan bidang kalian gitu. Misalkan kalian kalian anak ekonomi atau kalian kita anak HI gitu kan, kalian juga bisa mungkin magang di tempat televisi ataupun di perbankan pusat lain sebagainya. Jadi itu membuka peluang kalian, biarkan kalian juga bisa mengembangkan diri gitu kan, nggak hanya terkutat dari satu sudut pandang dari prodi kalian gitu. Jadi mengembangkan itu sih Abdoli, mengembangkan diri lebih baik lagi. Berarti kalau teman-teman penasaran sama Kampus Merdeka ya Bang? Kampus Merdeka. Langsung aja buka websitenya. Tadi apa nama websitenya Bang? Di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, di situ nanti bakal disuguhkan banyak subnya ya. Subnya tadi itu salah satunya adalah Merdeka Belajar yang Bang Olive ikuti kemarin. Ada magang Merdeka magang juga tadi tuh ya Bang? Benar. Ada pertukaran pelajar juga guys. Jadi
rekomen banget ya Bang ikut kampus Rugi Merdeka sih kalau ini. misalkan teman-teman nggak ikutan kampus Merdeka karena benefit yang kita dapat tuh banyak banget gitu kan. Bukan hanya soal materi ya, tapi pengalaman dan juga teman baru, relasi dan lain sebagainya itu yang membuat kita sebagai orang yang lebih kaya, istilahnya kaya Iya. dalam hal apa ya? Kaya dalam hal segala kehidupan gitu kan. Itu sih Abdul. Kalau misalkan nih Bang udah buat akun kan, udah ngedaftar juga gitu. Nah, berkas-berkas yang harus disiapkan itu gimana Bang? Oke. Atau seleksinya itu gimana prosesnya Bang? Oke, kalau misalkan dokumen-dokumennya itu palingan hanya dokumen surat rekomendasi dari wakil dekan 3, dari wakil dekan 3 setiap fakultas kita gitu kan. Kita ngajukan bahwasanya kita mau ikut ini gitu kan, dan di dalam surat rekomendasi itu ada penjelasan nama, NIM, prodi dan IPK terakhir kita. Jadi itu harus ditandatangani langsung sama wakil dekan 3 kita. Kalau kita itu Pak Sabran ya kan. Iya. Jadi minta surat rekomendasi dari Pak Sabran dan tanda tangannya gitu kan. Dari nanti baru dilampirkan ke dalam seleksi. Untuk seleksinya itu Abdoli, kalau kemarin aku kampus mengajar ya, itu ada seleksi dokumen. Jadi istilahnya dokumen-dokumen kayak transkrip nilai, terus ada surat rekomendasi dari wakil dekan dan juga KTM, KTP, KK dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam akun gitu kan. Setelah itu udah daftar nih, udah daftar dokumen. Kalau kita dinyatakan lolos dokumen gitu kan, itu ada notifikasi di websitenya, selamat Anda dapat melanjutkan seleksi, misalkan seleksi untuk ke jenjang berikutnya. Kalau aku kemarin itu lebih ke seleksi online tertulis. Aku seleksinya itu kalau kampus mengajar itu seleksi wawasan kebangsaan. Jadi kayak PKN gitu, kayak kewarganegaraan gitu kan. Jadi misalkan pengetahuan terkait agama, terkait ras, suku dan kebangsaan itu ada di tes itu, tes tertulis itu. Jadi ya kayak enjoy aja gitu kan. Kalian nggak harus beban kayak belajar satu malam gitu kan seharian, ataupun kayak belajar tentang rumus tertentu. Tapi kalian mungkin yang emang udah relevan nih, udah dengan kayak lebih concern terkait kebangsaan, ataupun kalian lebih ada pengetahuan di luar kampus gitu kan, itu bisalah jawabnya gitu kan. Aman lah kalau misalkan terkait pengisiannya. Itu di semua program yang diambil apa tesnya sama Bang? Kalau aku nggak tahu sih program yang lain ya, tapi kampus mengajar itu kayak gitu. Kalau misalkan yang untuk Sikeren itu pertukaran ke luar negeri, itu kalau nggak salah aku mereka itu buat esai dalam bahasa Inggris dengan tema tertentu gitu kan. Nanti itu ada dengan kayak dokumen-dokumen tadi, itu kemarin dia bukan dari dekan, bukan dari wakil dekan, kayak aku kan wakil dekan. Surat rekomendasi dia itu dari International Office. International Office dari universitas itu kan, yang menyatakan kayak surat rekomendasi tapi dalam bahasa Inggris, itu lalu dilampirkan gitu kan. Lalu nanti mereka itu ada esai itu kan, lalu submit, dan kayak ada transkrip nilai lain sebagainya itu diupload juga. Nanti kalau udah lolos dokumen, nanti bisa dilanjutkan, mereka itu ada wawancara dalam bahasa Inggris. Kalau nggak salah aku Karen bilang kemarin, mereka itu wawancara terkait apa yang udah mereka isi, terus kenapa mereka memilih universitas tujuan gitu. Misalkan si Karen gitu kan milihnya di Korea University gitu kan. Jadi misalkan mungkin ada alasan-alasan tertentu yang ditanyakan sama pihak interviewer gitu kan, kenapa kamu milih itu dalam lain sebagainya dalam bahasa Inggris, seperti itu. Jadi berbeda sih Afdoli dari setiap program. Aku aja kampus mengajar gitu, dan si Karen kampus IISMA itu beda seleksinya. Dan berarti tergantung sama program lagi. benar. Iya, Bang. Dan untuk yang aku semester 6 itu, aku kemarin itu seleksinya internal Untan. Internal Untan itu dari akun Siakat gitu kan. Siakat ada websitenya, aku daftar di situ. Itu kemarin nggak ada interview, karena itu hanya dokumen, kayak dokumen full, kayak misalkan surat rekomendasi, terus ada transkrip nilai, IPK terakhir kita dan lain sebagainya itu dicantumkan. Karena kuliahnya online ya, kita nggak berangkat gitu kan, kita hanya mungkin dapat kesempatan belajar di kampus luar. Jadi nggak ada seleksi lanjutan sih, hanya seleksi dokumen gitu kan, dinyatakan lolos atau kita eligible gitu kan, misalkan minimal semester berapa dan sebagainya, itu langsung dapat pemberitahuan melalui email bahwasanya aku bisa ikut lanjutan dari Permatasari. Jadi seperti itu. Oke, berarti apa-apa yang diperlukan itu tergantung dengan programnya lagi ya Bang. Tapi yang paling penting adalah data-data di awal tadi tuh yang ada surat rekomendasi, itu udah pasti ya. Cuman tujuannya mungkin berbeda, kayak setiap program gitu kan. Abang yang kampus mengajar itu dari dekan 3, wadik 3. Kalau yang dari kayak punya Kak Karen ya Bang ya, yang pertukaran pelajar itu dari International Office. Untan. Oke Bang.
Selain itu, nah kemarin kan berarti abang punya pengalaman dengan 5 orang yang abang termasuk 5 orang itu atau di luar abang ada 5 orang bang dalam tim itu bang? Maksudnya? Tim yang mengajar pas di SD ini bang, Aha. abang itu termasuk dalam 5 orang ini atau teman abang ada 5 gitu bang? Oke, aku termasuk 5 itu. Termasuk 5 itu. Nah, di situ tuh gimana sih bang pengalaman abang di pas ngajar gitu, pas ngajarnya gitu. Gimana sih kayak ini anak HI loh gitu yang kerjaannya tiap hari nulisin paper gitu, makanin makalah gitu loh. Benar. Tiba-tiba disuruh ngajarin anak-anak ABCD gitu bang. Gimana ceritanya itu bang? Kalau misalkan terkait itu kan kita ada 5 orang nih Afdoli. Jadi kita dibagi Afdoli. Kita nggak konsen semua elemen gitu kan. Ada yang konsentrasi terkait adaptasi teknologi, ada yang literasi dan numerasi. Jadi aku kebetulan kemarin dapatnya yang literasi. Jadi aku lebih ke melatih bahan bacaan ke siswa gitu kan. Yang mungkin mereka kurang bisa baca atau mungkin mereka kurang minat baca. Jadi aku yang emang konsen terkait peningkatan literasi tersebut. Dan kebetulan kemarin karena aku juga sedikit mengambil yang adaptasi teknologi, jadi aku ngambil literasi terkait penggunaan Google Meet ataupun penggunaan Google Classroom untuk adaptasi pembelajaran di kelas. Jadi ya mungkin sebelumnya guru-guru masih belum ngeh atau bukan belum ngerti terkait penggunaan itu. Jadi aku kemarin fokusnya terkait itu. Adaptasi teknologi dan literasi bahasa. Berarti selain dari ngajarin membaca yang baik gitu, abang juga menanamkan adaptasi teknologi juga di dalamnya ya bang? Benar. Keren banget. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian masih bingung apa itu Kampus Merdeka, apa benefitnya, tadi udah diceritain sama Bang Holif secara luas. Kampus Merdeka itu adalah program dari Kemendikbud ya bang? Benar. Kemendikbud untuk kita sesuai namanya aja itu Kampus Merdeka, memilih subtema programnya untuk salah satunya seperti kampus mengajar punya Bang Holif. Terus kalau punya Kak Karen apa namanya bang? ISMA, Indonesian International Student Mobility Award. Itu pertukaran pelajar ya bang, dan masih banyak lagi gitu. Nah, benefitnya sendiri pastinya yang paling pertama adalah menambah relasi ya bang, menambah relasi, menambah pengalaman. Lalu kalian bisa kayak kata Bang Holif tadi tuh concernnya, walaupun concernnya di HI, kalian bisa mengerti, explore hal-hal yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya gitu. Oke, Bang Holif, pertanyaan terakhir nih. Abang rekomendasikan para hires untuk ikut Kampus Merdeka nggak bang? Untuk rekomendasi itu sangat ya, kalau misalkan kalian sebagai anak HI kalau misalkan nggak ikutan program Kampus Merdeka itu rugi banget sih gitu kan, karena program ini program yang sangat fresh dan juga program yang bisa mengeksplor diri kalian lebih baik lagi gitu kan. Jadi misalkan kalau kalian concernnya di HI tapi kalian misalkan minatnya di bidang-bidang tertentu nih Abdoli, kan itu kan kita harus kembangkan lagi gitu kan. Kita nggak harus terkutat sama HI aja, tapi kita juga bisa mengembangkan konsen-konsen lain yang memang mungkin relevan dengan keterampilan kita pribadi gitu kan. Jadi ikutan Kampus Merdeka itu nggak rugi kok gitu kan. Bahkan kalian banyak untungnya, bukan hanya soal uang saku, bukan hanya soal materi lain sebagainya gitu kan. Tapi kalian juga dapat kesempatan nih lebih dari yang lain gitu kan. Dapat pengalaman, dapat relasi, dapat teman baru, ataupun dapat ya orang-orang yang mungkin bisa ngebangun kalian buat kedepannya gitu kan. Jadi rugi banget kalau kalian nggak ikutan Kampus Merdeka. Tapi aku tekankan lagi ya, kalian nggak usah harus ikut mungkin program kampus mengajar kayak aku, atau mungkin program pertukaran kayak si Karen, ISMA lain sebagainya. Tapi kalian harus sesuaikan dulu nih, misalkan kalian fokusnya apa, misalkan kalian mau magang gitu kan Abdoli, kalian bisa ikutan magang Merdeka. Atau kalian yang memang konsennya buat sosial masyarakat, itu bisa ikut namanya Pejuang Muda, ataupun program-program lain yang emang dicetuskan dalam program Kampus Merdeka itu harus kalian ikuti. Karena rugi sih Abdoli kalau nggak ikutan gitu kan. Cuman aku bahas aja lah ya terkait trikinya ikutan Kampus Merdeka ini gitu kan. Karena aku sebagai siswa pertama atau mahasiswa pertama yang ikutan Kampus Merdeka gitu kan, awalnya itu melobi pihak kampus, terutama kaprodi kita, itu agak sedikit sulit. Karena apa? Karena penyesuaian dari kurikulum itu sendiri, Abduli. Karena aku awalnya semester 6 itu ngambil prodi di luar kampus gitu kan, dan di luar prodi. Jadi awalnya itu agak tricky kalau misalkan mau ditransfer ke SKS dari akademik kita. Awalnya tuh butuh perjuangan gitu kan. Dan aku sampai ngurusnya itu sampai ke rektor, ngurusin surat bahwasanya aku diakui loh nilai aku gitu kan. Akhirnya setelah itu kayak aku melobi lagi ke akademik kampus dan ke kaprodi,
alhamdulillahnya Bu Uli mau menerima ataupun mengakui nilai aku itu sendiri. Jadi karena pertama ya, dan belum ada orang-orang yang ikutan Kampus Merdeka sebelum aku gitu kan. Jadi ya kayak gitu perjuangannya, nggak semudah yang orang lihat itu kan. Jadi aku awalnya itu SKS aku masih kurang, IPK aku masih di bawah 3 awalnya gitu kan, sebelum ditransfer. Tapi ya namanya juga perjuangan ya Abdoli, karena aku pengen di bawah aku tuh punya kesempatan yang lebih dan lebih lebih terarah gitu kan, karena aku pertama udah buka nebas jalan baru gitu kan, buka jalan gitu kan. Jadi yang di belakang aku tuh lebih enak buat jalannya gitu. Jadi dan satu lagi Kampus Merdeka ini yang setahu aku ya itu bisa naikin akreditasi. Jadi istilahnya ada beberapa poin gitu kan, tapi aku lupa juga bahwasanya ada beberapa poin kesempatan mahasiswa untuk mengeksplor Kampus Merdeka itu sebagai standar dari kenaikan akreditasi. Jadi ya nggak ada ruginya kita juga kontribusi gitu kan buat kampus kita, buat prodi kita, bahwasanya kita bisa naik loh levelnya gitu kan, naik loh kualitasnya gitu. Gara-gara gue gitu ya Bang. Gara-gara kita semuanya gitu kan, kita semua harus punya kontribusi gitu kan. Kalian yang punya prestasi juga itu salah satu acuan buat naikin akreditasi. Jadi yuk barengan gitu kan. Jadi teman-teman Hires, kalian udah dapatin rekomendasi langsung dari angkatan pertama Kampus Merdeka HI Untan ya Bang. Dan ya jangan lupa untuk cek websitenya, dan buat kalian yang masih penasaran tentang apa aja sih yang ada di Kampus Merdeka, mungkin boleh cek di websitenya langsung atau buka aja Instagram di kampusmerdeka.ri. Dan kalau ada pertanyaan personal atau pribadi yang mengenai Kampus Merdeka, mungkin boleh kontak Abang di mana nama Instagram Abang? @badaarul. Jadi @badaarul. Kalau misalkan mau nanya-nanya teman-teman gitu kan, mungkin boleh nge-DM aku ataupun langsung nge-DM Komahi gitu. Misalkan mau nanya-nanya, dan Komahi mungkin bisa kenara hubung ke aku gitu kan. Oke, langsung aja kontak Bang Olive, di follow jangan lupa, beri like. Nanti aku follow back kok, tenang aja. Follow ya, nanti aku follow back. Oke, teman-teman Hires, jadi itu aja sih Bang yang mau kita bahas hari ini. Siap. Terima kasih banget Abang udah mau sharing experience-nya, berbagi pengalaman Kampus Merdekanya dengan kita. Semoga apa yang udah Abang sharing tadi memberikan insight baru bagi aku pribadi Bang. Aku juga banyak banget hal baru yang aku pelajarin hari ini, buat teman-teman Hires lainnya juga. Dan jangan lupa teman-teman, jadi udah Bang Olive sebutkan dengan tegas, kalau kalian dapat rekomendasi dan sangat-sangat rugi kalau nggak nyobain Kampus Merdeka. Nah, jadi itu aja Bang. Sekali lagi thanks Bang udah hadir. Thank you kalian buat anak-anak Komahi gitu kan. Program terkait IO Record ini harus dilanjutkan ya Abdoli, dengan tema-tema tertentu yang buat kedepannya gitu kan. Karena sebagai wadah buat anak-anak HI dan juga Komahi tentunya gitu kan, untuk mengembangin diri lagi lebih maksimal gitu kan. Dan kayaknya boleh nih kalau misalkan aku request gitu kan buat anak-anak Komahi gitu kan, mungkin buat next kalian juga harus buat mungkin terkait kalau pengenalan itu pengenalan program terkait Kampus Merdeka. Jadi mungkin lebih banyak lagi mahasiswa HI terutama gitu kan yang ngerti nih terkait Kampus Merdeka. Karena rugi aja gitu kalau misalkan nggak ada akses. Aku dan teman-teman kemarin itu kan itu nyoba-nyoba aja sih, berani-beranian gitu kan, bahwasanya yuk kita ikutan ini gitu kan. Aku kemarin Kampus Merdeka, kampus mengajar itu nggak hanya aku sendiri di SD 15 dan juga Rahma Putri di SD 32 Pontianak Tenggara. Jadi kampus mengajar itu 2 orang Abdoli. 2. Berarti kayak yang udah Bang Olive bilang tadi, nanti mungkin kita bisa ajukan juga ke Komahi ya Bang, biar teman-teman HIers lainnya kalau pengen tahu tentang Kampus Merdeka, daripada meraba-raba buta lagi gitu, bener, udah ada arahannya gitu ya Bang, udah jadi lebih jelas, terstruktur, karena kita juga udah punya alumninya ya Bang. Nah, oke HIers, jadi sekian aja podcast kita pada hari ini, podcast episode 4, dan request dari Bang Olive tadi yang mau ngelanjutin podcastnya, pasti kita lanjutin dong sampai episode ke 1116. Kita bakal ngalahin tukang bubur naik haji ini Bang. Tukang bubur naik haji berapa itu? Itu 1600 episode kayaknya Bang, aku kurang tahu juga nih. Siap. Boleh. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode podcast Komahi selanjutnya, I record selanjutnya. I'll see you next time. Abdul Naza di sini. Bye bye. Let's start the podcast.